Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junior Purwadi. Saya guru yang mengajar di kelas 5 SD. Saya masih terus menambah wawasan saya tentang menerapkan gaya hidup berkelanjutan kepada peserta didik. Dan disinilah tempat saya mengajar, di SDN 3 Pendei, Kabupaten Garut. Daerah di sekolah kami masih sangat asri, dekat dengan kebun dan persawahan. Oleh karena itu, di sekolah saya, mayoritas mata pencaharian orang tua peserta didiknya adalah petani tradisional, sehingga mereka membutuhkan lahan yang luas untuk bertani. Namun, seiring bertambahnya jumlah penduduk, lahan pertanian pun akan berkurang. Selain itu, di daerah kami ada beberapa jenis sayuran yang dibeli dari tempat yang jauh dari daerah kami, sehingga keadaan sayur sudah tidak segar lagi. Nah, ketika saya tanya makanan favorit mereka, mereka menjawab, "Saya nasi goreng, Bu." "Saya telur goreng, Bu." "Saya mie." "Saya mie, Bu." "Saya seblak, Bu." "Saya es krim, Bu." "Saya jamur." Ternyata jarang sekali yang menyebutkan sayur sebagai makanan favorit mereka. Bahkan ada yang bilang kalau mereka tidak suka sayur. Saya juga melihat cita-cita yang ditulis peserta didik. Tidak ada yang tertarik menjadi petani. Inilah tantangan yang harus saya hadapi. Padahal saya ingin mengajak peserta didik melangkah lebih jauh dan bereksplorasi. Maka saya berdiskusi dengan rekan guru di sekolah dan juga dengan rekan guru dari sekolah penggerak lainnya. Mereka berbagi pengalaman tentang melaksanakan kegiatan P5. Saya merasa termotivasi dengan cerita pengalaman praktik baik guru-guru. Saya pun merasa percaya diri dan yakin untuk melaksanakan P5 di sekolah kami. Saya membaca banyak referensi dan terus belajar. Setelah belajar, maka saya menjatuhkan pilihan pada bercocok tanam metode hidroponik sebagai solusi alternatif bercocok tanam di lahan sempit. Saya dan guru-guru lainnya mulai membuat rancangan modul proyek yang akan dilaksanakan. Pertama, saya memberikan penjelasan kepada peserta didik mengenai pertumbuhan penduduk mempengaruhi ketersediaan lahan pertanian dan tentang sikap peduli lingkungan. Lalu saya mengenalkan bercocok tanam metode hidroponik, dimulai dari bahan yang dibutuhkan dan langkah apa saja yang akan dilakukan. Peserta didik memperhatikan dengan antusias cara memilih benih yang benar dan mulai proses penyemaian. Setelah proses semai, lanjutlah pada tahap pemberian air dan pupuk. Peserta didik belajar menakar jumlah pupuk yang diberikan. Ketika kangkung tumbuh dengan subur, peserta didik menunjukkan sikap peduli terhadap tanamannya. Ketika orang lain memegang saja, mereka khawatir. Nah, anak-anak sering laporan kepada saya. "Bu, lihat kangkungnya sobek. Kesel banget. Sama siapa ya?" Kangkung pun siap panen. Saya dan peserta didik piknik bersama di sekolah. Peserta didik senang memanen hasil kerja keras mereka bercocok tanam. Kangkung segar ini sebagian dimasak dan sebagian lagi dibawa ke rumah peserta didik. Peserta didik dengan lahap memakan cah kangkung dari hasil panen mereka sendiri. Ketika saya tanya perasaannya, "Senang banget, Bu, bisa menanam dan memanen sendiri. Nanti kita nanam apa lagi ya?" Setelah melakukan kegiatan ini, beberapa peserta didik bercerita kepada saya. Begini katanya. "Bu, waktu itu aku minta benih seledri. Nah, sekarang benih seledri di rumahku sudah besar. Daunnya banyak sekali." Setelah melaksanakan kegiatan ini, saya merasa senang. Peserta didik kini merasakan kerja keras dan ketelatenan yang dibutuhkan dalam bercocok tanam. Mereka pun menunjukkan sikap peduli terhadap tanaman dan mau bercocok tanam. Saya harap pengalaman saya dapat menginspirasi guru semua. Terima kasih. Salam guru hebat.